Lovers, jumpa lagi kita dengan ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pustaka Indonesia. Sebagaimana biasanya, episode kita kali ini kita akan membahas salah satu koleksi luar biasa dari Galeri Pustaka Indonesia, yaitu keris lurus tangguh medang Empu Sendok abad ke-10. Mas Ari mau sedikit pelurusan sejarah. Ini seru nih, menyangkut penyebutan kerajaan Mataram kuno. Pada masa itu kira-kira abad 8 sampai abad 11 tidak pernah Mataram disebut dalam prasasti sejarah sebagai kerajaan. Jadi kalau sesuai prasasti seperti prasasti Canggal, prasasti Anjuk Ladang, prasasti Sanggurah, prasasti Paradah, kesemuanya menyebut nama kerajaannya adalah Medang yang berbentuk kedatuan. Atau dalam bahasa Jawa disebut kedaton. Didirikan oleh Sanjaya menjadi talasokrasi pertama di Jawa, sehingga kapal menjadi alat transportasi utama hingga ke pelosok. Lain kali Mas Ari akan bahas lebih mendalam bagaimana talasokrasi menjadi metode sukses kerajaan-kerajaan di Nusantara yang harus dicontoh dalam pengembangan negara hari ini. Lalu kenapa sering disebut kerajaan Mataram? Yang menyebut kerajaan Mataram itu adalah penulis-penulis sejarah modern. Kadang karena Medang pernah 2 kali beribu kota di bumi Mataram. Jadinya gitu, kerajaan Mataram lalu buat bedain dengan Mataram Islam, gampang lah ya disebut Mataram Hindu. Nah terus ternyata bukan cuma Hindu, ada Buddha juga. Ya jadilah Mataram kuno, ngawur toh. Lah pas pindah ibu kotanya bingung, wis mumet, ya wis ngerti toh. Nah terus ada lagi nih, Medang Kamulan. Kalau ini muncul karena Sanjaya yang menyatakan dalam prasasti Canggal tahun 732 bahwa dirinya mendirikan kedaton Medang menggantikan ayahnya Raja Sana tanpa menyebut nama kerajaan sebelumnya. Nah, lalu kerajaannya namanya apa? Enggak ditulis, ya kan? Ya udah kalau gitu gampang aja, digawe gampang disebut Medang Kamulan atau Medang Permulaan, Pramedang, Bar. Sesimpel itu, as simple as that. Penulisan terhadap Medang memang perlu diluruskan karena terlalu banyak penyebutan yang salah kaprah membuat jadi kacau. Seperti Mataram Hindu dimulai masa Jawa Timur, padahal dimulai 1 abad sebelumnya di Jawa Tengah. Bahkan ada yang Mas Ari masih ingat nih, ini pelajaran sejarah SD yang menyatakan bahwa Empu Sendok memberi nama kerajaan Medang Kamulan yang berarti apa? Medang kemuliaan. Ngawur lah umat aku. Ini pakai prasasti apa? Buat referensi coba. Wes ya, wes ini mulai Mas Ari ngomong nih, sejak Sanjaya abad 8 sampai Airlangga abad 11 iki kedaton Medang titik. Ngopi sik. Yang mau nyanggah komen di bawah, ya kan? Nah, kedaton Medang berawal sebagai kerajaan Hindu. Kemudian beberapa tahun kemudian dianeksasi oleh Dapunta Sailendra dari Sriwijaya. Menjadi kerajaan Buddha yang menginduk kepada kerajaan Sriwijaya. Bahkan karena keindahan daerah pegunungan dan lembah di Jawa Tengah ini, Sriwijaya sampai memindahkan ibu kotanya ke Mataram. Saking kesemsemnya. Mungkin Sriwijaya waktu itu sudah berpikir untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnisnya yang terletak di Palembang. Ini very smart planning sebenarnya. Selain pusat pemerintahan, Medang juga jadi pusat agama dengan membentuk yang kita lihat sekarang ini peninggalannya adalah candi-candi Buddha seperti Borobudur, Kalasan, Mendut. Inilah masa kejayaan Medang, wilayah kekuasaan Sriwijaya berkat dukungan finansial kerajaan terkaya Nusantara itu, yaitu kerajaan Sriwijaya. Namun setelah hampir 2 abad berlangsung,
Sriwijaya merasa perlu kembali memberikan perhatian ke Palembang, membuat re-strategy. Mungkin saat itu mulai terjadi korupsi, pungli, kutip-kutipan, ya, sehingga penghasilan kerajaan itu menurun, banyak bocor. Maka pada abad ke-9, Raja Bala Putra Dewa memindahkan kembali ibu kotanya ke Palembang dan kembali menjadikan Sriwijaya yang gemah ripah, loh jinawi, sebuah puncak kejayaan Sriwijaya. Inilah bukti bahwa sebuah planning yang kemudian dilakukan pengkajian dan kemudian dilakukan revise menghasilkan hasil yang luar biasa. Perlu dicontoh oleh kita sekarang ini. Tidak ada rencana yang fix, harus luas sesuai dengan perkembangan situasi. Akibat pemindahan ibu kota itu, Medang kembali menjadi kerajaan Hindu Siwa ketika Rakai Pikatan sebagai raja. Rakai Pikatan ini kemana-mana ini menyampaikan bahwa dia adalah garis keturunan Sanjaya yang memang pemeluk agama Hindu. Tapi ini sulit untuk bisa dikatakan demikian. Gak bisa dipisah secara hitam putih begitu. Karena di dalam 200 tahun sudah banyak terjadi perkawinan antara Trah Sanjaya dan Sailendra. Sehingga gak bisa gitu aja dibilang ini Sailendra atau Sanjaya, tidak hitam putih. Ansih seperti itu, ini udah abu-abu, banyak gray area. Dalam silsilah pamannya Rakai Pikatan ada yang keturunan Sailendra. Masa itu mulailah pembangunan kembali candi-candi Hindu seperti Prambanan dan Gedung Songo. Kelihatannya antara Hindu dan Buddha ini tidak pernah ada tercatat terjadi perang agama, tidak ada politisasi agama. Tidak ada yang menggunakan agama sebagai alat. Sehingga Borobudur bisa berdiri berdekatan dengan Prambanan. Ini fakta. Tanpa terjadi perusakan ratusan tahun. Kedua-duanya sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Ini unjuk toleransi beragama yang luar biasa. Contoh toleransi beragama. Kompak. Semua. Lewat semua ini masalah selesai ini. Ini benar ini. Mas Aris serius masalah ini. Toleransi beragama akan membuat kita kuat melewati kesulitan apapun bersama-sama. Abad berikutnya Sriwijaya yang kembali berpusat di Palembang tentu tidak melepas Medang begitu saja. Beranggapan toh aman, ya kan? Masih keluarga yang menjalani pemerintahan di sana. Apalagi Sriwijaya itu sudah mengeluarkan banyak biaya untuk Medang, untuk membangun investasi infrastruktur jalan, pelabuhan, kapal-kapal, dan membangun angkatan perang. Dan mungkin investasi paling besar adalah yaitu candi-candi besar di Medang yang kalau dikonversi sekarang nilainya ya ribuan triliun. Dikonversi hari ini, bangunnya orangnya, human resources, capeknya, pusingnya. Namun karena Medang mengalami pergolakan beberapa kali, terjadi perebutan tahta. Dan banyak raja yang bukan lagi Trah dan masalah politik lainnya. Bikin pusing. Sriwijaya akhirnya merasa perlu kembali ke Medan, balik lagi. Namun malah terjadi resistensi. Utusan-utusan selalu diserang. Sehingga terjadi permusuhan antara Medang dan kerajaan jiran Sriwijaya. Kemudian selanjutnya terjadi banyak pertempuran antar keduanya. Sriwijaya yang memiliki angkatan laut yang kuat nggak perang di negara sendiri, selalu keluar. Jadi ya babak belur Medang. Tetapi pada akhirnya di bawah kepemimpinan Empu Sendok berhasil memenangkan pertempuran dan mengakhiri pertikaian dengan Sriwijaya. Empu Sendok menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Empu Sendok, Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa. Panjang amat ya. Kemudian Medang yang berpusat di Jawa Tengah ini karena hancur dan ditambah dengan bencana alam gunung berapi membuat Empu Sendok pada tahun 929 memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Memulai the new kerajaan Medang. Dengan demikian dimulailah milestone Trah Wangsa Isyana. Ibu kota sementara dipindah ke Tamwlang
sampai istana yang benar di Watugaluh selesai 8 tahun kemudian. Nggak tahu kontraktornya siapa. Yang ini keduanya berdekatan. Kalau sekarang ya daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, pada masa inilah Medang Trah Isyana mengalami kejayaan. Walaupun beragama Hindu Siwa, tapi toleransi terhadap agama Buddha yang berkembang saat itu tetap terpelihara dan terjaga baik. Mungkin itu kunci kejayaan Isyana waktu itu. Kemasyhuran kerajaan Medang kembali dengan terbentuknya kerajaan yang adil makmur. Sehingga nama Empu Sendok diagungkan. Jadi inti daripada apa yang disampaikan adalah Empu Sendok berhasil menyatukan seluruh agama yang ada untuk menuju kemakmuran bersama. Menuju keagungan bersama. Infrastruktur dibangun berikut dengan beberapa waduk untuk irigasi. Banyak prasasti yang dibuat. Kebudayaan berkembang pesat, muncul lagi karya-karya seni baru yang indah. Setelah sekian lama berperang, refleksinya ada di dalam koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang kita bahas saat ini. Keris kita hari ini adalah keris lurus Tangguh Medang Empu Sendok abad ke-10. Warangkanya memang luar biasa. Besar, gayangan kuno disungging ya. Ini disungging atau dilukis perada. Ini indah sekali. Motif Ganesha sebagai simbol agama Hindu dan lunglungan, ini lunglungan. Nah, ini lunglungan. Ada mendaknya perunggu. Nah, dedernya ini yang luar biasa nih. Dedernya ini model buto dengan kepala gajah di belakangnya. Ini Mas Ari meredek melihat betapa naturalnya wajah buto di dalam guritan-guritan di handle ini. Dan di belakangnya ini ada kepala gajah. Ini pasti punya filosofi. Di depan kepala buto, di belakang kepala gajah. Dan berbahan gading gajah. Ini Mas Ari mau cerita. Galeri Pusaka Indonesia sudah sangat sering mendatangkan kembali pusaka-pusaka Indonesia dari berbagai belahan penjuru. Handle ini kita datangkan kembali dari Prancis. Karena ini sudah tugas kita bersama. Gajah sebagai hewan darat terbesar di era Kerajaan Medang sifatnya dianggap karismatik, bijaksana, megah, berani, dan sabar. Ini Mas Ari ini. Pokoknya yang bagus-bagus Mas Ari. Sedangkan buto melambangkan seseorang yang besar dan disegani. Waduh. Keris kita yang satu ini dengan panjang bilah 41 cm, lebarnya 4,2 cm, dan panjang gonjonya ini mencapai 10 cm. Maka kita sebut keris ini sebagai keris corok, yaitu keris yang dimensinya lebih besar dari keris pada umumnya. The beauty of big size. Dapurnya adalah dapur Jalak Ngore. Dapur Jalak Ngore bisa dilihat di sini. Sudah dibahas panjang lebar. Dan pamornya ngulit semongko, seperti kulit semongko. Lihat nih. Kayak ada glitternya yang gemerlapan. Dan ini keris sudah ratusan tahun loh. Keris ini memiliki filosofi mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Dan merupakan pencapaian kebahagiaan tertinggi bagi si pemilik. Serta membuat pemiliknya lebih percaya diri dalam bersosialisasi di masyarakat. Ini keris hanya untuk orang-orang yang sudah established, sudah mapan, untuk mengendos kemapaannya.
Desain greneng dari keris ini yang juga sangat menarik dan indah, melambangkan rasa dari hati manusia yang baik. Bayangkan, mapan secara ekonomi, secara jabatan, dan hatinya baik. Cocok dengan keris ini. Pejetan yang didesain sangat dalam, sangat nyata, melambangkan kesabaran dan kesederhanaan si pemilik. Model keris yang terkesan lebar dan panjang, tikel alis yang sangat terlihat jelas. Tikel alisnya ini sampai 1/4 bilah. Ini ciri khas keris yang sangat tua, serta memiliki odo-odo sampai ke ujung bilah. Memberikan satu ciri khas, keris ini berasal dari kerajaan Hindu seperti Medan. Dilihat dari handle, model, dan garap keris yang sangat megah, pastinya keris ini dimiliki oleh seorang penguasa atau raja yang humble, yang sederhana, welas asih, tetapi disegani rakyatnya. Seperti Empu Sendok sebagai pemula terah isyana yang dikdaya, penguasa Medang era Jawa Timur yang sangat rendah hati. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk Laovos langsung subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, kluntang-kluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Laovos boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kita kali ini, atau mau request pusaka apa saja yang dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Atau mau berjodoh dengan pusaka-pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, dipersilahkan menghubungi nomor WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.